Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tokoh bisnis yaitu Nadiem Makarim, salah satu founder atau pendiri dari Gojek. Kami terdiri dari Raihan Jabal Tarish Malik, Vidya Anissa Nusamra, Taskia Amanda Pratiwi, Vila Alensyah, Ulia Dewi Sartika, dan San Sebastian. Next. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura 4 Juli 1984. Nah, ia adalah putra dari pasangan Anwar Makarim dan Atika Al-Gabri. Dan ia memiliki istri bernama Franka Franklin. Nah, Nadiem sendiri menjabat sebagai seorang pengusaha Indonesia yang saat ini sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Nah, habis berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura, ia menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura. Pada tahun 2002, ia mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economy. Nah, setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Nah, pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company selama 3 tahun. Setelah memperoleh gelar Master Business Administration, ia terjun sebagai pengusaha dan mendirikan Solera Indonesia. Nah, di perusahaan tersebut ia juga menjabat sebagai managing editor. Nah, setelah keluar dari Solera, ia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer Kartuku. Sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011, saat ini Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Nah, pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun rupiah dari konsorsium. Next. Nah, Gojek sendiri ini merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016 tercatat aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Nah, selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup Goto. Nah, ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir sehari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Nah, berkembangnya Gojek ini bisa berkembang dengan pesat karena bantuan pendanaan yang tidak sedikit dari beberapa investor. Berikut ini beberapa investor di balik layar Gojek Indonesia. Yang pertama NSI Venture, yang kedua Sequoia Capital dan DST Global, yang ketiga KKR, Valon Capital, Warburg Pincus, dan Capital Private Market. Yang keempat Google, yang kelima Astra International, dan yang keenam Jarum Group atau PT Global Digital Niaga, dan yang ketujuh Facebook dan PayPal. Gaya kepemimpinan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim memiliki gaya kepemimpinan supportive leadership. Ia termasuk pemimpin yang partisipatif dalam membuat suatu kebijakan. Ia mendengarkan ide dan saran dari para pengemudi ojek sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di Gojek. Selain itu, ia juga menerapkan relationship oriented antara pemimpin dan bawahan. Nadiem Makarim juga termasuk ke dalam pemimpin yang dapat menerapkan leadership sekaligus manajemen dalam mengembangkan Gojek.
Nadiem Makarim adalah pemimpin yang berkarismatik. Karena semasa ia menjabat sebagai CEO Gojek Indonesia, beliau merupakan pemimpin yang sering memotivasi para karyawannya dan sering berinteraksi dengan para karyawannya. Hal inilah mengapa Gojek Indonesia bisa maju, karena cara memimpinnya ia pandai berbicara dengan para karyawannya. Selama ia menjabat, ia memperlakukan karyawannya sebagai aset yang paling tinggi dan menggerakkan karyawannya bersama melakukan perubahan yang lebih baik untuk perkembangan perusahaan. Ia juga sering bertukar pikiran dengan karyawannya tentang masalah yang dihadapi oleh karyawannya dan juga memberi kesempatan kepada karyawannya untuk memberi ide atau saran agar dapat mengembangkan Gojek Indonesia. Sebagai seorang pemimpin, Nadiem Makarim juga sangat mementingkan kebersamaan dan kekeluargaan agar mencapai tujuan dan mengembangkan Gojek Indonesia agar kedepannya mampu bersaing dengan perusahaan lain, baik dalam maupun luar, agar dapat mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik pribadi Nadiem Makarim. Yang pertama yaitu kecerdasan dan kemampuan. Kecerdasan dan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh Nadiem Makarim yaitu dengan menciptakan ide yang inovatif dengan membangun perusahaan Gojek ini. Yang kedua yaitu karakteristik terkait pekerjaan. Yang pertama kesadaran dalam mencapai tujuan. Nadiem Makarim memiliki tujuan untuk menghubungkan antara pengendara dan penumpang melalui Gojek ini. Dengan adanya Gojek, pengendara mampu dengan cepat mendapatkan penumpang dan lebih efisien dan mudah. Yang kedua yaitu kegigihan dalam melakukan rintangan. Pada awal berdirinya perusahaan Gojek, belum terdapat perubahan yang signifikan. Namun Nadiem Makarim tidak menyerah dan terus melakukan berbagai inovasi, yaitu salah satunya dengan membuat aplikasi Gojek berbasis iOS dan Android. Selanjutnya yaitu kepribadian. Yang pertama optimisme. Nadiem Makarim memiliki optimisme bahwa perusahaan Gojek ini akan berkembang lebih luas lagi untuk kedepannya. Dan yang kedua yaitu percaya diri. Dengan rasa percaya dirinya ini, Nadiem Makarim mampu mengembangkan perusahaan Gojek hingga bisa sebesar sekarang. Selanjutnya yaitu karakteristik sosial, yaitu kemampuan untuk meminta kerjasama. Nadiem Makarim memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain, seperti contohnya perusahaan taksi Bluebird hingga merger dengan perusahaan Tokopedia. Baik, level leadership dari Nadiem Makarim adalah level 5. Kenapa? Karena Nadiem Makarim ini sangat berkompeten dalam menjalankan sesuatu. Nadiem Makarim juga dapat mengelola anggota tim dengan sangat baik dan juga cara pikir dari Nadiem Makarim ini bisa dibilang sangat bagus. Apalagi ia memiliki aset untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga ia tidak goyah dengan tujuannya sejak awal. Apakah kepemimpinan Nadiem Makarim termasuk transformasional atau transaksional? Nadiem Makarim selaku pemimpin perusahaan Gojek adalah kepemimpinan servant leadership dan transformasional leadership. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Nadiem sebagai pemimpin memperlakukan karyawannya sebagai aset penting perusahaan dan menggerakkan karyawannya untuk secara bersama-sama melakukan perbaikan dari berbagai arah untuk perkembangan perusahaan. Nadiem berhasil menjadikan perusahaan Gojek sebagai perusahaan multinasional yang bervaluasi tinggi. Dikutip dari CNBC Indonesia, user atau pengguna Gojek sudah mencapai ratusan juta dan setiap harinya perusahaan menangani pemesanan lebih dari 3 juta pemesanan. Kehadiran Gojek membawa dampak positif dari aspek sosial dan ekonomi bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh riset yang diteliti oleh LDFEB UI. Hasil riset tersebut membuktikan bahwa Gojek menyumbangkan 9,9 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.